Jadi teman-teman buat yang belum tahu, dan aku pikir sih udah pada tahu ya, siapa yang nggak tahu Angga Fauzan. Jadi dia ini udah Wah, berkali-kali diundang talk show, baik di Hitam Putih, di acaranya Deddy Corbuzier, atau juga di Hotman Paris, dan juga banyak artikel. Pokoknya kalian search aja di Google Angga Fauzan, ntar keluar banyak artikel tentang Angga. Nah, menarik banget menurut aku perjalanan hidupnya, karena aku pribadi juga terinspirasi gimana perjuangan Angga memperjuangkan pendidikannya. Hai semuanya, kembali lagi di channelku di First. Nah, kali ini aku bakalan ngomongin satu topik bareng seseorang yang menurut aku cocok banget buat ngomongin ini. Jadi kebetulan kan beberapa minggu yang lalu banyak yang request. Sebagian ada yang minta tentang self-development atau gimana sih cara meningkatkan kualitas diri. Nah, jadi aku udah punya tamu yang cocok banget buat ngomongin ini karena dilihat dari latar belakangnya, dilihat dari pengalaman organisasi dan lain sebagainya, ini cocok banget. Jadi langsung aja ini dia Angga Fauzan. Silakan Angga perkenalan diri dulu. halo teman-teman semuanya. Panggilannya apa nih subscribernya nih? Nggak ada panggilannya, teman-teman. Nggak ada panggilannya lah ya, teman-teman aja lah ya. Kenalin nama aku Angga, aku kuliah di Edinburgh di S2, waktu itu S1-nya di Bandung. Gitu paling. Oke, pengalaman kerjanya sedikit nggak? Oke, jadi waktu zaman kuliah tuh aku udah magang 2 kali. Aku magang di agensi sama di kementerian, di Kemenristek. Lantas abis itu aku kerja di Backcraft, di Badan Ekonomi Kreatif bagi yang belum tahu. Kemudian aku kerja di startup, ada salah satu startup di Jakarta. Lantas aku kuliah S2, abis itu kerja di agensi, salah satu agensi digital, dan sekarang di salah satu startup pendidikan, Zenius Education. Wow, berarti Di ini Zenius, ya ya. cukup pindah-pindah gitu ya, pengalamannya jadi Iya, betul beragam banget. namanya. Oke, jadi pertama yang aku mau bahas adalah gimana perjuangan Angga ini yang tadinya katanya waktu SD itu sempat pokoknya berjuang banget sampai SMP mau masuk SMA juga penuh dengan perjuangan. Mungkin bisa diceritain di sini nggak biar teman-teman pada tahu. Oke. Jadi aku ceritain alurnya lah ya, biar kebayang alurnya biar kebayang. Jadi waktu itu sebenarnya aku awalnya kan tinggal di Jakarta tuh, di Ciracas, Jakarta Timur. Waktu itu sebenarnya semuanya tuh kayak baik-baik saja gitu loh. Kebayang gak sih kamu hidupnya tenang, masih sekolah kan masih SD, mainan ada, teman-teman baik, terus minggu pagi nonton TV, terus pokoknya semua tercukupi lah, semua aman, semua tercukupi dan sebagainya. Itu suatu ketika bapak aku tuh waktu itu jualan kan. Bapak aku waktu itu jualan ayam goreng di salah satu tempat di Jakarta Timur lah intinya. Nah, waktu itu tuh mau ada penggusuran, jadi kita harus pindah. Ini memutuskan pindah ke Jawa, ke rumah Simbah di Boyolali. Nah, waktu itu tuh ya belum ada tempat tinggal kan, jadi Simbah tuh dulu punya gubuk bentuknya kayak rumah itu sebenarnya kandang kambing sebenarnya. Nah, si gubuk kandang kambing itu dibersihin semuanya, kambingnya dijualin. Terus ya udahlah akhirnya jadi rumah, istilahnya jadi rumah seadanya. Nah, tanah, bambu, terus bocor, gitu-gitulah pokoknya. Terus kanan kiri tuh kebun bambu dan sebagainya. Terus kemudian itu berlangsung sampai aku lulus ITB. Aku kuliah di ITB ngambil desain komunikasi visual. Nah, ada ternyata teman-teman yang kurang menerima perbedaan lah istilah. Jadi aku nggak bisa bahasa Jawa, atau aku tinggal di tempat yang kayak gitu, atau ibuku yang dulu ikutan jualan gorengan keliling kampung gitu. Dan ya gitulah macam-macam dibully, dilempar sepatu, diludahin lah, di apa macam-macam. Cuma kalau waktu ujian tuh nyonteknya ke Angga. Pas mau SMP aku mikir aku nggak mau sekelas atau satu sekolah sama teman-teman ke SD karena kan banyak yang nakal. Di situ tuh salah satu titik balik sih kalau bisa dibilang, karena salah satu yang ngubah hidup aku tuh perpustakaan di sekolah itu. Ketika baca-baca buku kayak tadi langsung mikir ternyata dunia tuh seluas itu loh, nggak cuma lingkupnya Boyolali atau mungkin Jakarta yang dulu aku pernah kenal. Itulah yang membuat aku berpikir pokoknya aku mau S2 ke luar negeri gitu. Cuma pas aku mau masuk SMA ternyata nggak dibolehin. Jadi aku habis ngambil rapot atau ijazah kelulusan sama bapak, aku langsung diajak ke tempat kursus komputer. Dibilang kamu nggak usah lanjut SMA ya karena kita nggak punya uang gitu kan. Akhirnya udah ngambil brosur dan sebagainya, kayak aku udah mikir apa emang sama di sini gitu kan. Tapi akhirnya nggak berhenti di situ. Aku tetap pengen SMA, aku tetap pengen kuliah. Nah, waktu itu aku iseng nih, aku daftar sendiri ke sekolah. Jadi waktu SMA dari rumah tuh aku pakai baju biasa, sampai sekolah aku baru ganti seragam sekolah, daftar sendiri, akhirnya aku terima. Uang masuk aku sekolah itu tuh hasil ngutang. Jadi bapakku tuh waktu itu nyari pinjaman, gara-gara akhirnya tahu aku akhirnya keterima, akhirnya nyari pinjaman, akhirnya untungnya dapat. Waktu SMA aku mikir, oke, pokoknya SMA ini aku sesuatu nih, gitu kan, nggak boleh biasa aja. Waktu itu akhirnya terwujud, aku jadi salah satu siswa pertama di angkatan aku yang dapat piala kejuaraan. Jadi biasanya orang lomba kan
kelas 2 gitu kan, kelas 2. Nah, aku tuh semester 1, kelas 1 udah dapet lomba, menang kejuaraan, dan selama lulus SMA aku punya 14 piagam kejuaraan. Terus waktu SMA juga aku ikut organisasi cukup banyak, tujuannya karena pengen punya teman, karena waktu SD aku nggak punya teman, waktu SMP aku kebanyakan baca buku sendiri, jadi asik sendiri. Waktu SMA tuh aku pikir aku harus punya teman, jadi aku jadi kepala divisi di OSIS, aku jadi kepala divisi di Pramuka, aku jadi ketua ekstrakurikuler seni rupa, ya kebanyakan lomba aku seni rupa, terus aku jadi kepala divisi di Rohis, aku bikin ekskul mading, kemudian aku di teater, di PMR, macam-macam lah, beberapa tempat-tempat lainnya. Intinya itu yang banyak mengubah aku, jadi banyak bereksplorasi, banyak kembangin diri, dan sebagainya. Lantas, akhirnya mau masuk kuliah ITB kan. Aku coba daftar, dan alhamdulillah nemu beasiswa bidik misi. Beasiswa bidik misi, keterima di ITB, udah deh, gitu kurang lebih jalannya. Wah, keren banget sih. Aku salut banget saat kamu lulus SMP dan kamu kayak kekeh banget pengen SMA sih. Karena aku mikirnya gini, kalau sekarang mungkin kamu udah lebih dewasa, pemikiran juga udah lebih matang. Kalau dulu kan anak SMP gitu loh, yang mungkin pikirannya masih labil, masih belum sefokus itu, tapi kamu udah sekeren itu. Selanjutnya, gimana nggak perjalanan kamu dari IPB ini, terus kamu bisa ngedapetin beasiswa LPDP? Memang aku sebenarnya udah mikir buat S2 kan dari SMP tadi. Aku pengen ke Inggris gitu. Itu udah kepikiran dari SMP karena ya tadi banyak terpengaruh oleh buku-buku yang aku baca. Harry Potter tuh sangat mempengaruhi banget, Laskar Pelangi sangat mempengaruhi banget. Nah, kemudian waktu di ITB, awal masuk aku ITB itu aku udah mulai belajar grammar secara lebih serius. Kemudian aku udah sering downloadin kayak latihan wawancara atau persiapan-persiapan orang yang dapat beasiswa dan sebagainya. Bahkan oh iya, waktu SMA itu aku sering ke warnet cuma untuk ngeliat-liat kampus-kampus di luar negeri, atau misalkan downloadin syarat-syarat pendaftaran kampus-kampus di Inggris dan sebagainya. Itu aku udah sering lakuin dari SMA. Jadi secara umum waktu SMA sebenarnya udah kebayang. Waktu kuliah lebih serius, belajar bahasa Inggris lebih serius, kemudian persiapan beasiswa lebih serius dan sebagainya. Dan kalau nggak salah di tahun 2013 atau 2014 ketika pertama kali LPDP buka, nah aku udah tahu tuh, maksudnya udah langsung tahu karena kan memang sering nyari beasiswanya dan sebagainya. Nah, waktu itu aku siapin beneran, waktu aku nyiapin essay itu kalau nggak salah dari tingkat 3 atau dari tingkat 4. Pokoknya aku udah nyiapin lama banget tuh. Aku waktu seleksi LPDP tuh kayak misalkan ya aku pernah satu hari tuh latihan wawancara sama 5 orang yang berbeda, kemudian essay aku udah dikoreksi sama banyak banget orang, terus kemudian aku bahkan sempat kepare untuk matengin IELTS aku selama 1 bulan, beneran karena aku pengen nih nggak boleh gagal istilahnya kan gitu, pengen berusaha banget jangan sampai gagal. Gitu, terus akhirnya proses panjang keterima gitu kurang lebih. Wah, keren banget. Aku juga sempat baca tulisanmu, lupa ya waktu itu di mana, pokoknya yang tulisanmu sendiri bahwa semateng itu preparationmu, jadi sampai waktu wawancara juga, wawancaranya nanyain, loh latihan apa, kayak gitu. Ternyata latihan wawancara, simulasi itu. Dan itu nunjukin loh bahwa kamu tuh udah well planned banget dan juga well prepared gitu. Nah, terus nih nggak, kalau ngomongin masalah beasiswa, tadi kan kamu sampai kursus di Pare segala macem. Kalau misal kamu diminta buat ngasih 3 tips sukses buat wawancara itu apa nggak? 3 aja yang paling top. Oke, kalau menurut aku sih 3 tips wawancara ya. Yang pertama adalah nyiapin diri. Jadi sebenarnya gini, persiapan beasiswa tuh menurut aku nggak dimulai sejak kita buka halaman beasiswa. Kayak misalkan kita nih, nggak dimulai sejak kita buka halaman LPDP, enggak. Tapi justru dimulai jauh sebelum itu, ketika kita masih kuliah, ketika kita masih belajar dan sebagainya. Makanya contoh nih, dulu sebelum pendaftaran LPDP dimulai, kayak aku masih tingkat 4 kalau nggak salah. Tingkat 3 atau tingkat 4 aku download tuh formulir pendaftaran LPDP. Waktu itu di situ ditulis di kolom bahwa ada nih penelitian yang dibuat gitu kan. Aku nggak pernah bikin penelitian karena aku anak desain gitu. Cuma aku berpikir bahwa aku harus mencoba untuk menyiapkan sebaik mungkin, sebaik-baiknya. Dan aku pengen kalau bisa kolom ini terisi nih, kolom penelitian. Akhirnya selama 1 tahun tadi, aku beneran bikin paper. Aku beneran bikin paper penelitian, dipublish di beberapa proceeding nasional gitu. Waktu aku wawancara PDP pun, aku bawa 1 dokumen gitu. Aku bawa 3 dokumen. Jadi dokumen rapi, aku jilid. Yang pertama adalah portofolio karya aku sebagai mahasiswa desain. Yang kedua adalah portofolio kegiatan aku. Jadi semua aktivitas, komunitas, kegiatan, lomba, konferensi dan sebagainya aku kumpulin tuh di situ. Itu yang penting gitu. Jadi kita nyiapin itu semua. Kalau yang ketiga itu kalau nggak salah dokumen tentang semacam data-data, fakta, berita dan sebagainya yang nunjukin bahwa
kampus yang aku memang ingin tuju dan rencana aku di masa mendatang tuh bener-bener dibutuhkan gitu. Wah, keren. Kayak Dan gitu, itu itu yang pertama. juga dokumen itu kamu tunjukin semua saat wawancara? Tiganya aku tunjukin semua, dan itu si interviewernya bener-bener sangat mengapresiasi banget sih. Beneran, kan ada 3 interviewer tuh. Masing-masing pada saling gantian gitu ngeliatin. Itu yang pertama. Persiapan yang paling pertama adalah memantaskan diri jauh sebelum kita memulai beasiswa, memulai pendaftaran. Nah, yang kedua adalah, menurut aku sih jadi jujur sih. Jujur dalam artian bukan cuma nanti ketika kita dijawab, ketika kita ditanya, kita akan jawab apa, enggak. Jujur dalam artian gini, apakah kita benar-benar ingin beasiswa? Apakah kita benar-benar butuh? Apakah ini jangan-jangan cuma ikut keren-kerenan doang gitu kan? Apakah ini cuma ingin memuaskan ego pribadi kayak aku pengen dapat apa, aku pengen biar gimana dan sebagainya. Apa sebenarnya tujuannya itu? Apalagi kan di sini kan kita diinvestasi pakai uang negara ya, ratusan juta, bahkan ada yang miliaran dan sebagainya. Dan rasanya sayang sekali kalau itu tuh semua hanya diperuntukkan untuk keinginan pribadi gitu loh, kayak buat kesenangan pribadi. Itu yang kedua sih. Jadi niatnya ditulusin. Karena nanti ketika niat ini udah lurus, ngejawab pertanyaan macam apapun enak gitu. Niatnya kayak gini, alasannya milih kampus kayak gini, masa depan nanti pengen jadi apa, kemudian kemarin ngapain aja dan sebagainya, semua enak. Jadi orang ketika dia ikut komunitas misalkan, itu bukan cuma sekedar buat biar lolos LPDP gitu kan. Atau dia ikut organisasi bukan cuma sekedar dia lolos LPDP, tapi dia ngerti kenapa sih dia ikut komunitas, ya untuk kembangin diri, untuk bermanfaat buat sesama dan sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga sebenarnya menurut aku adalah doa restu sih. Restu dari orang tua, dari teman-teman baik, teman-teman dekat, guru-guru kita, dan sebagainya. Dan aku pun kayak gitu dulu. Jadi aku nelpon-nelponin mereka semua, ngubungin semua bahwa aku bakal seleksi beasiswa tadi. Gitu. Jadi yang pertama, memataskan diri sejauh mungkin. Maksudnya sejak seawal mungkin, sedini mungkin. Yang kedua adalah jujur sama diri sendiri. Apakah kita benar-benar butuh? Habis itu semua aktivitas yang kita lakukan. Yang ketiga adalah dapat restu. Restu sebanyak mungkin. Kayak gitu. Aku setuju banget sih, benar-benar I couldn't agree more. Jadi dari poin yang pertama yang kamu bilang harus disiapkan sedini mungkin, aku bahkan sering kali juga jawab poin ini, jadi bahwa aku bilang ketika kalian misal masih SD, SMP, SMA, kalian udah ikut organisasi pun, itu ya pada hakikatnya menyiapkan diri kalian, memantaskan diri kalian. Karena iya, leadership juga itu akan terlihat banget ketika kita misal masih sekolah dan aktif di organisasi, maka saat di hadapan pewawancara, kita ngomongnya tuh udah lebih enak, kita ngomongnya by experience, bukan yang ngasal-ngasal gitu. Jadi setuju banget itu sama poin pertama. Nah, yang kayak tadi kamu bilang nih, bahwa jangan sampai ikut komunitas hanya untuk beasiswa. Itu juga aku setuju banget. Tapi masalahnya, sekarang tuh banyak yang misalnya mereka udah lulus kuliah S1 nih, mereka udah pengen daftar beasiswa, tapi mereka udah terlanjur nggak punya pengalaman organisasi, dan juga nggak punya prestasi. Akhirnya mau nggak mau, kalaupun mereka ikut komunitas, kalaupun mereka menginisiasi proyek, itu untuk beasiswa. Nah, menurutmu gimana tuh? Oke, jadi sebenarnya gini, menurut aku pribadi ya, LPDP itu melihat kita secara holistik gitu. Jadi aku pernah ditanyain sama salah seorang temen ya, LPDP itu apakah yang diterima anak-anak yang ikut komunitas-komunitas sosial gitu? Jawaban aku enggak. LPDP itu enggak sebatas itu, karena gimana ya, enggak semua orang, dalam tanda kutip ya, punya waktu atau punya privilege khusus untuk bisa sedekat itu dan serutin itu sama masyarakat gitu. Maksudnya mungkin aja dia sibuk atau latar belakang keluarga dia nggak mencukupi. Maksudnya dalam artian dia punya kesibukan sendiri sehingga dia harus mencukupi kebutuhan keluarganya, sehingga dia nggak cukup waktu untuk ikut kegiatan lainnya, kan macam-macam untuk kebutuhan. Sehingga aku yakin LPDP itu nggak cuma ngeliat di sisi itu doang. Makanya jangan sampai juga nanti mikir, wih aku udah ikut komunitas sosial, pasti aku terima LPDP, karena LPDP nyarinya kayak gitu. Nggak juga gitu. Jadi menurut aku pertama LPDP itu nyarinya holistik. Nah, ketika teman-teman nggak bisa ikut komunitas sosial, teman-teman mungkin kembangin diri teman-teman di sisi-sisi lainnya, mungkin ketika di bidang pekerjaan. Nah, tunjukin aja teman-teman bekerjanya dengan bagus, prestasinya ada, dampaknya kelihatan dan sebagainya. Atau enggak teman-teman mungkin di bidang penelitian, tunjukin penelitiannya. Kalau enggak teman-teman di bidang apapun. Misalkan ada temanku nih, dia lulus kuliah langsung jadi guru, terus pernah emang guru, maksudnya apa ya istilahnya? Ya guru pada umumnya gitu loh. Abis itu dia daftar LPDP dan dia akhirnya keterima gitu kan. Yang mana mungkin sebagian orang mikir, sosialnya apa dan sebagainya. Nah, kenapa harus sosial gitu loh? Enggak semua pekerjaan kita harus terkait secara langsung dengan kondisi-kondisi sosial tertentu gitu loh. Jadi menurut aku dimaksimalin. Ada temanku juga, dia baru lulus kuliah, langsung apply LPDP dan langsung terima. Apa yang buat dia kuat adalah karena dia dulu waktu kuliah pernah
menang kompetisi tingkat internasional misalkan, atau enggak pernah ikut kompetisi tingkat nasional dan sebagainya, itu pun bisa gitu. Jadi aku yakin sih LPDP maupun beasiswa apapun tuh menilai kita lebih holistik. Jadi bukan kayak checklist gitu loh, kalau kamu sosial pasti keterima, oh kamu ini pasti keterima, enggak juga. Betul. Bahkan kadang pun banyak yang kayak terkesan biasa aja tapi diterima karena ya penilaiannya bukan cuma soal organisasi aja gitu. Setuju banget. Dan tadi sebaliknya yang kamu bilang, ada yang terkesan biasa aja tapi keterima, sebaliknya lagi ada yang terkesan itu wah, yang kayak kamu nih pasti keterima, ternyata nggak keterima gitu ya. Jadi memang case by case. Dan aku pikir LPDP juga kayak yang tadi kamu bilang melihat secara keseluruhan. Jadi kalau misal dia nih unggul di prestasi, mungkin punya pencapaian internasional, tapi secara attitude, secara manner mungkin kurang sesuai dengan kriteria LPDP, maka pewawancara nggak akan lirik seperti itu. Jadi guys, buat kalian yang sampai saat ini juga kalian belum punya pengalaman organisasi, kalau memang masih punya waktu, silakan kalian kembangkan diri kalian, tapi luruskan niatnya. Jangan hanya semata untuk beasiswa. Kalau nanti kayak gitu, takutnya malah jadi nggak ikhlas, malah nanti bisa menghambat proses kalian mendapatkan beasiswa. Jadi, ingat pesan Angga, luruskan niatnya. Nah, terus tadi nih, nggak, poin ketiga. Aku pikir poin yang kamu jelasin tuh enak banget buat dielaborasi ya, karena ini sesuai banget, kayak touch banget dengan konteks yang sering dihadapi teman-teman. Masalah restu dari orang tua. Aku juga sering dapat pertanyaan, ada teman-teman yang pengen kuliah ke luar negeri, tapi orang tua nggak merestui. Ibarat kamu juga nih tadi saat waktu SMA, terus orang tuamu nyuruhnya kursus komputer aja. Nah, seperti itu. Jadi gimana nih? Sedangkan kadang ketika kita nggak nurutin, dalam tanda kutip ya, nggak nurutin permintaan orang tua, bisa aja malah kita kayak sukses di jalan itu. Nah, itu gimana untuk menanggapinya? Oke. Jadi menurut aku gini, aku juga cukup sering dengan cerita yang serupa ya kayak gitu, jadi nggak diizinin orang tua dan sebagainya. Cuma ternyata ketika diulik lagi, kadang sumbernya itu justru diri kita sendiri. Nggak usah lah jauh-jauh kita keluar negeri gitu. Kadang kita diminta untuk kuliah merantau jauh aja. Kadang orang tua kita nggak restu. Kenapa? Contoh, kita di rumah aja udah sama orang tua, barang-barang di kamar nggak diberesin. Kita udah di rumah aja sering sama orang tua, dikasih uang jajan harian nggak pernah ditabung dengan baik. Kita di rumah aja sama orang tua, makan aja nggak bener. Kita di rumah aja sama orang tua nggak pernah ngurusin barang-barang kita sendiri, cucian-cucian kita sendiri, dan sebagainya. Nah, sebagai orang tua, apakah kira-kira bakal percaya melepaskan anaknya ke luar sana, entah di kota manapun, walaupun konteksnya masih Indonesia, bahwa kita bakal bisa mandiri, bakal bisa ngatur uang sendiri, jaga makanan, jaga kebersihan, jaga kondisi kamar, jaga kondisi barang-barangnya, dan sebagainya. Itu kan hal sederhana. Bisa jadi kita nggak diizinkan karena diri kita nggak pernah membuktikan bahwa kita layak. Kebayang nggak? Karena kan pada dasarnya orang tua itu, aku yakin sih, sebagian besar pasti ingin yang terbaik buat anaknya. Nah, cuma kadang nih si anaknya ini nggak bisa buktiin itu, gitu. Itu yang pertama kan. Atau enggak yang kedua, kita mengkomunikasikannya dengan bahasa yang mereka nggak pahami. Gitu. Contoh, aku punya teman, dia pernah minta izin kuliah ke luar negeri sama orang tuanya, tapi alasan dia adalah, ya biar aku nanti bisa ketemu sama profesor internasional, biar aku bisa ikut penelitian atau paper tingkat dunia, dan sebagainya, dan seterusnya. Orang-orang tua, sebagian ya, nggak paham kayak gitu, nggak bisa relate apa gitu kan. Abis itu aku bilang, dia coba deh gaya bahasanya diganti yang lebih dipahami gitu kan. Akhirnya digantinya adalah gini, nanti ketika aku balik ke Indonesia dan aku bekerja lagi, gaji aku bakal lebih gede. Oh iya ya. Akhirnya baru dibilang, oh gitu, jadi S2 tuh beasiswa ke luar negeri segitunya berdampaknya, udah baru dibolehin. Itu beneran. Itu beneran. Jadi faktornya bisa dua, faktornya antara kita yang nggak pernah membuktikan bahwa diri kita bisa, kita cukup rajin, atau kita cukup bisa ngejaga diri dan sebagainya, mengatur diri, atau enggak yang kedua, cara ngomong kita yang kurang tepat gitu. Jadi nggak ketemu gitu. Tujuannya sama-sama baik tapi nggak ketemu gitu. Gitu. Jadi mungkin kalau misal untuk sementara orang tuanya belum merestui, bisa dicoba lagi gitu ya. Kita bisa ngomong baik-baik lagi, dan juga kita mungkin bisa sharing sama teman-teman yang punya case serupa dan gimana cara mereka menanggulanginya kayak gitu. Dan ini benar banget sih, kadang tuh alasan orang tua nggak ngizinin juga ngelihat dari kepribadian kita. Kalau misal selama di Indonesia kita kayak main-main aja, pergaulannya nggak dijaga, ya otomatis orang tua bakal khawatir dengan budaya barat yang kayak gitu. Iya bener-bener. Iya bener kan gitu ya. Wajar nggak sih sebenarnya kan? Iya, wajar banget. Aja jaga barang nggak bisa, hilang-hilangan, gimana mau ntar di luar gitu kan? Bener, mikirnya kayak gitu. Dan juga kalau misal ada apa-apa gimana, orang tua nggak bisa mantau gitu. Bener banget sih. Jadi ya itu, balik lagi, kita harus ngomong pelan-pelan sambil kita nunjukin bahwa kita ini pribadi yang siap, yang memang cocok, sesuai, dan memang mimpi kita itu untuk kuliah di sana, kayak gitu. Jadi insya Allah kalau orang tua udah percaya, udah yakin sama kualitas kita, maka kita bisa aja jalan ke sana. Apalagi kalau misal
udah dapat beasiswa dan kita nunjukin bahwa pewawancara juga yakin loh sama kita, masa orang tua juga enggak sih kayak gitu. Nah, ya insya Allah akhirnya bakal lulus sih. Nah, itu tadi masalah 3 tips yang dari Angga yang unggulan dan menurutku benar-benar penting banget buat di-highlight. Jadi sebelum kalian melangkah lebih jauh, kalian pastikan 3 poin ini udah kalian pertimbangkan dengan baik. Selanjutnya nih, tadi jadi perjalanan Angga kan lumayan naik turun gitu ya, sampai akhirnya bisa di Inggris dan lain sebagainya. Sekarang aku pengen tanya, titik terendahmu itu di mana? Apakah saat kamu mau SMA nggak boleh? Apakah saat kamu dibully? Atau mungkin di Inggris nih kamu punya pengalaman yang bikin kamu down bener-bener? Tergantung sebenarnya, tergantung. Jadi tiap-tiap segmen dalam hidup tuh ada kondisinya masing-masing. Kayak misalkan kalau di pendidikan apa, organisasi apa dan sebagainya. Mungkin waktu di UK kali ya. Waktu di UK tuh dulu pernah. Ini agak menarik sih. Jadi waktu aku mau kuliah ke UK, jadi kebetulan aku punya beberapa teman yang jadi penuntun gitu loh. Jadi contoh, sebelum aku berangkat kuliah di UK kan aku kerja di salah satu startup kan ya, di Jakarta Selatan. Itu di kantor aku tuh ada 2 orang, dia mantan ketua PPI cabang di UK. Kebetulan teman-temanku tuh yang merupakan anak-anak PPI tadi, aku jadi makin penasaran dong gitu kan. Aku baca-bacain LPJ-nya, aku dikasih banyak LPJ, aku nyari-nyari di internet dan sebagainya, program-programnya seperti apa, ngobrol-ngobrol sama teman-teman dan sebagainya. Dan waktu itu kan di LPDB waktu itu aku sempat diamanahin kan jadi ketua angkatan gitu. Dan banyak teman-teman yang khususnya dari UK juga pada bilang gitu, ngedukung lah istilahnya, kayak ayo nggak, coba lah kita maju sebagai ketua PPI UK. Jadi lah kita siapin bareng-bareng, dan waktu itu tuh kita udah punya tim hampir di semua kota di UK. Dalam penilaiannya itu peringkat 1 gitu sebenarnya waktu seleksi. Kebayang nggak? Seleksi berkas tuh. Penilaian berkas. Peringkat 1 seleksi berkasnya. Adalah aku ditunjukin juga formnya, wah gila gitu kan. Pas pengumuman kandidat, nama aku nggak ada. Jadi nama aku nggak ada, terus alasannya panitia aneh-aneh lah. Ada yang bilang karena personal resilience lah, ada yang bilang karena apa gitu kan. Padahal aku nggak ngelihat tuh bahwa berkas-berkas CV, essay, dan sebagainya bisa menilai personal resilience seseorang. Apalagi aku dulu punya campaign manager yang merupakan anak psikologi gitu kan. Dan dia bilang, apaan masa personal resilience dihitung dari CV? Personal resilience itu alat tesnya tuh bukan CV ataupun essay gitu kan. Nah, di situ aku sempat down tuh. Jadi di UK tuh pernah aku ada masa 2-3 bulan tuh aku cuma di kamar doang. Nutup pintu, maksudnya kayak nutup jendela, gak ada cahaya matahari lah. Aku keluar tuh cuma ke kampus Jumatan atau belanja mingguan. Jadi beneran kayak down gitu. Sebenarnya bukan soal jabatannya ketua PPI UK-nya atau ketua PPI cabang atau apanya sih sebenarnya, bukan jabatan yang ingin dikejar, tapi lebih ke ini kok gini banget ya. Kok ada orang yang aku juga nggak kenal siapa dan kenapa dan bagaimana kok ada yang begini gitu kan. Akhirnya aku memutuskan untuk traveling di UK. Jadi total tuh ada 25-an atau 30-an kota di UK yang udah aku sambangin. Aku udah nyamperin dari timur dari utara ke selatan, udah aku samperin semuanya. Ada yang tidur di rumah sakit, ada yang tidur di stasiun, ada yang macam-macam lah di kafe dan sebagainya. Dan itu pengalaman sebulanan itu tuh bener-bener cukup nge-refresh emosi dan semangat lagi gitu. Jadi ya itu memang bukan karena jabatannya ya, tapi karena kekecewaan, karena ya ibaratnya kalau misal kita nggak jadi terpilih karena memang kita kalah gitu, kalah dari Iya kan? Ya itu kayak fair gitu loh, kalah dari persiapannya, kalah dari profilnya itu fair. Tapi kalau kayak gini kalah tanpa kejelasan, ya bukan kalah sih sebenarnya. Sama kamu dihilangkan gitu loh. Iya, disingkirkan tanpa kejelasan ya memang tuh sakit hati sih. Ya. Memang ini salah satu tantangannya juga, apalagi saat itu kamu kuliah, ada tuntutan akademik, ya kan harus sukses juga dia. Iya, benar-benar. Tapi keren banget kamu bisa melewati semua ini. Nah, nanti selanjutnya kita akan bahas gimana tentang self-development itu untuk meningkatkan kualitas diri. Jadi ini menarik banget untuk dibahas bareng Angga, karena tadi pas ngomongin masalah tips beasiswa juga, benar-benar sih ini tuh kayak poinnya greget banget gitu. Relate banget dan penting banget. Jadi nanti kita akan bahas topik tadi tentang self-development bareng Angga juga.